Shalom pemirsa CBN Indonesia dimanapun pemirsa sekalian berada. Senang sekali pada kesempatan yang indah kali ini saya bisa berjumpa lagi bersama dengan pemirsa sekalian untuk membagikan pekabaran firman Tuhan yang terdapat di dalam buku Yesus Nama di Atas Segala Nama. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White. Dan juga dalam tulisan ini dikatakan bahwa Yesus itu adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap harapan kepada orang yang memiliki beban yang besar. Kepada orang-orang yang bimbang, dia menuliskan tentang seseorang yang merupakan pusat daya tarik yang agung. Nah, jadi Yesus ini, dia mengetahui apa yang akan terjadi kepada kehidupan kita ke depannya. Dan juga Yesus ini merupakan daya tarik apa yang agung, di mana apabila kita menjadikan dia sebagai pedoman kita, pastilah kehidupan kita ini akan menjadi serupa dengan tabiatnya, di mana kita itu akan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Pada kesempatan kali ini, bacaan yang akan saya bawakan terdapat di dalam halaman 52. Tapi sebelum itu, alangkah baiknya apabila saudara sekalian mau untuk mengundang orang-orang di sekitar saudara, sehingga kita bisa sama-sama mendengarkan pembahasan firman Tuhan pada kesempatan kali ini. Judul bacaan kita, Pokok Anggur Surgawi. Saudara juga bisa mengambil Alkitab dan membuka di dalam kitab Yohanes 15 ayat 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya lebih banyak berbuah. Para pengikut Kristus dituntut untuk keluar dari dunia dan berbeda dan tidak menyentuh yang najis. Dan mereka memiliki janji untuk menjadi putra dan putri yang maha tinggi, anggota dari keluarga kerajaan. Tetapi syarat-syarat itu tidak dipenuhi oleh pihak mereka. Mereka tidak dapat menyadari penggenapan janji itu. Pengakuan Kristen bukanlah apa-apa di hadapan Tuhan, namun kepatuhan yang benar, kerendahan hati dan kerelaan terhadap ketentuan-ketentuannya, menunjukkan bahwa anak-anak adopsinya, penerima upah kasih karunia Tuhan, mengambil bagian dalam keselamatan agungnya. Hal seperti itu istimewa dan menjadi tontonan bagi dunia, bagi para malaikat dan bagi umat manusia. Karakter mereka yang khusus dan suci akan terlihat dan akan dengan jelas memisahkan mereka dari dunia dan kecintaan nafsu-nafsunya. Nah, jadi di sini di bagian pertama ini dijelaskan bahwa kita itu sebagai orang-orang yang mengaku pengikut Kristus, kita ini harus keluar dari kebiasaan-kebiasaan lama kita, kebiasaan duniawi kita, dan kita itu harus menjadi berbeda, sehingga kita itu akan menerima atau menggenapi janji yang Tuhan berikan, yaitu menjadi putra dan putrinya. Sehingga apabila hal itu terjadi, ketika kita terpisah dari kehidupan lama kita dan kita menjadi pribadi yang lebih baru, pribadi yang lebih baik, maka dengan cara seperti itu kita bisa memancarkan kasih Bapa kita yang di surga. Kalau dari judulnya saja dikatakan pokok anggur surgawi, yaitu adalah di mana apabila kita terpisah dari dunia dan kita mau menjadikan Yesus sebagai pokok anggur kita, maka pastilah kita itu akan berbuah. Kita akan menjadi orang-orang yang berbuah atau memiliki buah-buah kasih tersebut. Kalau kita melihat di kehidupan kita sekarang ini, mungkin ada, atau apabila ada kebun anggur, kita bisa melihatnya. Di situ hanya ada satu pokok anggur yang tercantap di tanah. Nah, jadi dari pokok anggur tersebut, semua nutrisi mineral-mineral itu diserap dan dibagikan kepada ranting-rantingnya, sehingga sampai di buah-buahnya yang lain. Dan meskipun ada buah yang jauh dari pokok anggur tersebut, buah tersebut tetap terus mendapatkan nutrisi dari pokok anggur tersebut. Tetapi apabila ada satu ranting yang terkena di tanah dan ranting itu mencoba untuk menyerap nutrisi dari tanah, maka sudah pasti pohon tersebut tidak akan berbuah. Begitu juga dengan kehidupan kita.
Meskipun kita mungkin sudah terlalu jauh atau kita berpikir, oh saya ini bisa hidup dengan usaha saya sendiri, dan kita memilih untuk meninggalkan jalan-jalan Tuhan, maka sudah pastilah kehidupan kita ini akan kering dan tidak akan berbuah. Saya melihat bahwa hanya sedikit di antara kita yang memenuhi gambaran ini. Kasih mereka kepada Tuhan ada dalam perkataan, bukan dalam perbuatan dan kebenaran. Tindakan mereka, pekerjaan mereka bersaksi bahwa mereka bukanlah anak-anak terang, melainkan anak-anak kegelapan. Pekerjaan mereka tidak dilakukan di dalam Tuhan, tetapi dalam keegoisan dan ketidakbenaran. Hati mereka asing bagi anugerah pembaharuannya. Mereka belum mengalami kuasa transformasi yang memimpin mereka untuk berjalan seperti Kristus berjalan. Mereka yang merupakan ranting-ranting yang hidup dari pokok anggur surgawi akan mengambil bagian dari getah dan nutrisi dari pokok anggur itu. Mereka tidak akan layu atau tidak berbuah, melainkan akan menunjukkan kehidupan dan kekuatan, dan akan berkembang serta menghasilkan buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Mereka akan berhati-hati menjauh dari semua kejahatan dan menyempurnakan kekudusan dalam takut akan Tuhan. Nah, selanjutnya di sini perlu kita ingat sekali lagi, apabila kita mengaku kita ini anak-anak Tuhan, maka janganlah sekali-kali itu hanya kita ungkapkan atau kita katakan melalui perkataan kita saja, tetapi ternyata perbuatan, tindakan, pekerjaan kita, ternyata semuanya itu berbalik dengan apa yang kita katakan, dan orang-orang pasti akan melihat, oh dia ini berkata mengikut Tuhan, tetapi itu hanya dari mulutnya saja, tetapi setiap apa yang pilihan-pilihan hidupnya, pekerjaan, dan juga setiap apapun yang akan dia lakukan, semuanya itu tidak sesuai dengan apa yang dia katakan. Nah, jadi mulai sekarang ini marilah meskipun kita tidak perlu berkata-kata atau kita kurang pandai dalam hal berbicara, tetapi dari tindakan kita apabila kita sungguh-sungguh mempelajari firman Tuhan, marilah kita menghidupkan hal tersebut di dalam kehidupan kita melalui tindakan kita, sehingga orang-orang bisa melihat bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan yang benar. Di sini juga dikatakan bahwa mereka yang merupakan ranting-ranting yang hidup, yaitu adalah kita semua, dari pokok anggur surgawi akan mengambil bagian dan nutrisi dari pokok anggur itu. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya mengenai perumpamaan pohon anggur, marilah kita menjadikan Tuhan itu sebagai satu-satunya pokok anggur kita, satu-satunya sumber di mana kita itu mendapatkan segalanya. Janganlah kita mencari sesuatu menggunakan jalan-jalan atau pilihan-pilihan kita. Dan juga ketika kita menjadikan Tuhan itu sebagai pokok anggur surgawi kita, maka kita akan berhati-hati dan menjauh dari semua kejahatan dan menyempurnakan kekudusan dalam takut akan Tuhan. Nah, luar biasa sekali ya ketika kita menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya di dalam kehidupan kita, maka kita itu tidak akan lagi memikirkan kemauan atau keinginan kita, tetapi kita itu hanya akan memiliki keinginan untuk memuliakan nama Tuhan. Seperti Israel kuno, gereja menghina Tuhannya dengan menyimpang dari terang, melalaikan tugasnya dan menyalahgunakan hak istimewa yang tinggi dan mulia sebagai umat istimewa dan suci dalam tabiatnya. Para jemaatnya melanggar perjanjian mereka untuk hidup bagi Tuhan dan hanya bagi Dia saja. Mereka telah bergabung dengan golongan yang cinta diri dan dunia, kesombongan, cinta kesenangan, dan dosa telah dihargai, dan Kristus telah pergi. Rohnya di dalam gereja telah padam. Setan bekerja berdampingan dengan orang-orang yang mengaku Kristen, namun mereka begitu miskin akan pemahaman rohani, sehingga mereka tidak mendeteksi keberadaan dan pengaruhnya. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Tulisan ini diambil dari buku Testimonies for the Church, Jilid 2, halaman 441,
sampai 442. Nah, di akhir pembahasan kita kali ini dikatakan gereja ini seperti Israel kuno, di mana mereka menghina Tuhan dan melalaikan tugas mereka, sehingga mereka menyalahgunakan hak istimewa yang Tuhan berikan. Hal tersebut bisa juga kita lihat di gereja. Di sini dikatakan bahwa roh Tuhan itu di dalam gereja telah padam. Jadi ketika kita berada di gereja, kita juga itu janganlah menganggap sebagai, atau kita menganggap bahwa ketika kita masuk gereja kita itu adalah orang yang sudah benar. Tetapi di sini dikatakan bahwa setan bekerja berdampingan dengan orang-orang yang mengaku Kristen. Nah, jadi janganlah ketika kita mengaku Kristen kita itu menjadi orang yang sombong. Namun mereka begitu miskin akan pemahaman rohani sehingga mereka tidak dapat mendeteksi keberadaan dan pengaruh dari roh jahat tersebut. Nah, ketika kita melakukan sesuatu yang kita anggap benar dan ada orang memuji kita, janganlah kita merasa bangga dengan hal tersebut, tetapi marilah kita mengembalikan pujian tersebut kepada Tuhan, karena apa yang kita bisa capai, apa yang bisa kita lakukan, semuanya itu atas izin daripada Tuhan saja. Di sini ada kalimat yang mengatakan bahwa renungkan lebih dalam bagaimana saya dapat menghindari kemunafikan dalam kehidupan Kristen yang hanya sekedar nama saja. Nah, ini suatu pertanyaan yang luar biasa ya, yang sudah pasti bisa kita jawab dan mungkin kita itu telah mengetahui jawabannya. Bagaimana agar kita dapat menghindari kemunafikan tersebut? Tentu saja janganlah kita hanya berkata-kata bahwa kita ini adalah orang-orang Kristen yang benar, tapi marilah tanpa kita berkata-kata kita itu menghidupkan tabiat dan juga ajaran daripada Yesus di dalam kehidupan kita, sehingga kita itu bisa menjadi terang dimanapun kita berada. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang indah kali ini. Kiranya melalui pertemuan kita kali ini, kita itu bisa menjadikan Yesus sebagai pokok anggur di dalam kehidupan kita. Sampai bertemu lagi di pembahasan-pembahasan berikutnya. Saya bawa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati.